Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Febrianti, NPM 7212132444, berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang resume pada materi pertemuan ketiga, yaitu tentang perencanaan SDM. Perencanaan SDM sendiri itu apa? Perencanaan SDM yaitu sebuah penjamin sistem pemenuhan SDM agar ada kepastian keberlangsungan di dalam suatu organisasi atau perusahaan di berbagai kondisi atau situasi yang berubah secara cepat. Manfaat dari perencanaan SDM sendiri yaitu yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan SDM. Yang kedua yaitu meningkatkan penghematan biaya. Yang ketiga yaitu mendorong adanya sistem informasi SDM yang akurat. Yang keempat yaitu membangun suasana kebersamaan. Dan yang terakhir yaitu memastikan kebutuhan SDM secara kompeten. Tujuan dari perencanaan SDM sendiri yaitu terprediksinya permintaan masa depan terhadap suatu organisasi atau perusahaan akan tenaga kerja. Yang kedua yaitu juga terprediksinya jenis tenaga kerja yang masih dibutuhkan dan jenis tenaga kerja yang akan dihilangkan atau digantikan akibat dari teknologi yang berkembang, dan juga memastikan jenis tenaga kerja yang akan direkrut jika ada pekerjaan di bidang baru. Yang selanjutnya yaitu diperoleh kepastian pasokan suplai tenaga kerja untuk jangka pendek dan jangka panjang secara berkelanjutan, sehingga perusahaan bisa fokus melakukan inovasi tanpa khawatir terhadap tenaga kerja yang akan dibutuhkan. Yang selanjutnya yaitu diperoleh estimasi kebutuhan dana dan fasilitas yang lain yang diperlukan agar pegawai mencapai tingkat produktivitas yang optimal. Fungsi dari perencanaan SDM yaitu sebagai acuan atau pedoman bagi perusahaan melalui departemen atau divisi SDM dalam manajemen kepegawaian dalam melakukan perekrutan dan penyediaan pegawai. Yang kedua yaitu sebagai instrumen atau alat kontrol dalam pengendalian manajemen kepegawaian termasuk pengadaan dan penyediaan pegawai. Yang ketiga sebagai acuan dalam membuat estimasi kebutuhan pendanaan dan fasilitas lain yang terkait kurun waktu tertentu sesuai kebijakan organisasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu sebagai dasar melakukan evaluasi terhadap SDM. Langkah-langkah perencanaan SDM yaitu yang pertama, mengumpulkan dan menganalisa data, memperkirakan permintaan tenaga kerja, rencana di masa yang akan mendatang, dan memperkirakan jumlah permintaan akan SDM. Yang kedua yaitu menetapkan sasaran SDM. Yang ketiga yaitu mendesain dan mengimplementasikan program yang akan membantu organisasi tersebut untuk mencapai tujuan SDM. Yang terakhir yaitu memonitor dan mengevaluasi program. Tahapan perencanaan SDM di perusahaan yang wajib diketahui yaitu pahami kualitas dan kuantitas karyawan. Kedua, lihat hasil evaluasi, sesuaikan dengan program yang ada di dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu pahami kondisi pasar tenaga kerja. Yang selanjutnya yaitu analisis tren yang ada. Yang terakhir yaitu kita bisa mengambil kesimpulan. Sistem perencanaan sumber daya manusia. Sistem perencanaan sumber daya manusia ini ada 3, yaitu yang pertama perakiraan SDM atau pegawai, yang kedua yaitu penyusunan program kepegawaian, yang ketiga yaitu evaluasi dan kontrol. Model perencanaan SDM yaitu salah satunya model Mason-Hare, model pengembangan perencanaan yang dikembangkan oleh Mason dengan memperkirakan kebutuhan SDM berdasarkan struktur organisasi. Model ini digunakan untuk pekerjaan yang sudah ditetapkan baik menurut kuantitas ataupun secara kualitas. Contohnya merupakan struktur organisasi yang dikembangkan dari jenjang paling atas yaitu top manager, dan level yang paling bawah yaitu bisa disebut juga dengan pelaksana.
Itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Saya Sofia Febrianti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.